Shalom sahabat-sahabat INRI, pada hari ini Jumat 22 Januari 2021 kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 19. Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matias, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini kita diingatkan atau diajak untuk merenungkan panggilan kita masing-masing, untuk menemukan alasan mengapa kita memilih mengikuti Yesus. Walaupun sebagian besar dari antara kita akan mengatakan sulit menemukan alasan mengapa mengimani Yesus Kristus, karena iman yang kita miliki saat ini merupakan warisan dari kedua orang tua kita saat kita masih kecil, saat kita belum mengerti apa-apa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, memilih untuk bertahan dan setia menghayati iman kita juga tentu saja memiliki alasan atau dasar yang kokoh dalam diri kita masing-masing. Dan itu patut kita renungkan dalam terang Injil pada hari ini. Dalam Injil hari ini dikatakan bahwa Yesus naik ke atas bukit. Lalu ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya sesuai dengan namanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa Yesuslah yang menghendaki kita menjadi murid-muridnya. Bukan karena usaha pribadi kita semata-mata. Dialah yang menarik orang datang kepadanya, memanggil orang untuk tinggal bersamanya. Inisiatif pertama-tama datang dari Yesus. Kendati pun demikian, kehendak dan usaha kita tetap dibutuhkan, setidaknya untuk bersedia tinggal bersamanya dan siap diutus pada saatnya nanti. Selanjutnya saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus memanggil murid-muridnya, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Dari sini kita dapat melihat maksud dan tujuan menjadi murid-murid Kristus, yakni menyertai Yesus atau membangun komunitas bersama dengan Yesus, di mana Yesus menjadi pusat atau inti dari komunitas itu, untuk diutus memberitakan Injil bagi sesama, atau menjadi sukacita Injil bagi sesama yang mewujud dalam tutur dan laku kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Dengan kata lain, kita siap menjadi medium kuasa Allah untuk melawan kuasa setan. Kita siap menjadi medium kebaikan dan kebenaran untuk mengalahkan kejahatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sudahkah kita menyadari bahwa kemuridan kita ini bukan pertama-tama karena usaha kita,
tetapi karena Tuhanlah yang menghendaki kita menjadi murid-muridnya. Dialah yang memanggil kita, karena kita ini bernilai, berharga, dan diinginkan atau dibutuhkan untuk menjadi penerus misi Yesus Kristus di dunia ini. Sudahkah kita berusaha untuk membangun komunitas bersama dengan Yesus, untuk menyatu dengan Yesus dalam hati dan pikiran kita, menyiapkan diri kita untuk menjadi medium kuasanya, medium kebaikan untuk mengalahkan kejahatan? Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid di tengah dunia saat ini tidaklah mudah, apalagi untuk menjadi murid yang setia, untuk menyatu dengan hati dan pikiran Yesus, tidaklah mudah, apalagi di tengah situasi yang sulit saat ini. Namun, kalau kita percaya, menyadari bahwa kemuridan kita ini pertama-tama bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan atas diri kita, karena Tuhan menginginkan kita menjadi penerus misinya di tengah dunia ini, maka kita akan memperoleh kekuatan, kita akan memperoleh rahmat yang kita butuhkan supaya kita menjadi murid Kristus yang setia. Kita akan memperoleh keberanian untuk menjalankan misi Yesus Kristus di tengah dunia ini, meskipun kita menghadapi banyak tantangan dan cobaan. Semoga Tuhan senantiasa membantu kita dalam menjalankan misi kemuridan di tengah dunia ini. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.